Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita di pagi hari ini. Dan mari kita memulai aktivitas kita dengan senantiasa terlebih dahulu mengandalkan firman Tuhan yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kita. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Sukacita menyertai kami dalam hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mau dengarkan Tuhan, berfirman-Lah, kami mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Janganlah berkawan dengan kejahatan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering kita mendengar istilah BTB, yaitu singkatan dari berani tampil beda. Banyak menafsirkan BTB. Ada yang berupaya supaya hebat, supaya dipuja, supaya diperhitungkan, dan supaya mendapat perhatian, serta alasan-alasan yang bertujuan agar orang lain memberikan apresiasi dan tempat kehormatan yang khusus. Ya, hal itu boleh-boleh saja terjadi. Namun, BTB dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan setelah mendapatkan dan mengalami suatu perubahan karakter pribadi yang mendasar sehingga yang dahulu kurang berdampak, namun sekarang menghadirkan arti dan makna yang menghadirkan sukacita dan rasa syukur. Yang dihadirkan melalui kata dan perbuatan serta menjadi contoh teladan bagi sesama dan bagi orang lain yang turut merasakannya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Paulus meneguhkan orang percaya untuk tetap hidup dan bahkan ambil bagian bersama dengan menghadirkan esensi sebagai anak-anak terang. Ya, penebusan dan keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus telah menuntun anak-anak terang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai kekasih Allah untuk hidup dalam buah-buah roh, dengan mempersembahkan hidup sebagai ibadah sejati, jauh dari percabulan, kata-kata sembrono, perbuatan-perbuatan maksiat, tidak tersesat dan disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran duniawi, melainkan tetap berdoa dan bersyukur dalam hidupnya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dan memaknai firman Tuhan yang meneguhkan kita supaya jangan berkawan dengan anak-anak kegelapan. Pertama, jelas dalam firman Tuhan diingatkan pada setiap orang percaya agar tetap melihat segala sesuatu dengan terlebih dahulu menguji apakah hal tersebut berkenan pada Tuhan atau tidak. Tuhan telah memberikan kepada kita kata hati, panggorani roha atau sunaidesis untuk mengingatkan kita tentang apakah sesuatu itu berfaedah, bermakna, berguna dan mendatangkan kebaikan, kebenaran serta keadilan bagi diri dan sesama. Hanya Roh Kudus yang meneguhkan kata hati kita untuk dapat membedakan yang benar dengan yang salah. 2. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 juga meneguhkan anak-anak terang agar tidak serupa dengan dunia, namun tetap dibaharui oleh Roh Tuhan sehingga mengalami dan menerima pertobatan dan pembaruan budi. Mari senantiasa dikuasai oleh firman Tuhan yang menjadi penuntun, pedoman dalam hidup, sehingga kita tidak tersesat dan tetap mengandalkan iman percaya yang membawa ke dalam hidup dan kemerdekaan dalam kasih. Yang ketiga, marilah kita senantiasa menjadi yang khusus dan yang dikhususkan oleh kasih Kristus, sehingga tetap berada dalam tuntunan Roh Tuhan dan hidup dalam rancangan serta rencananya. Tetaplah berani tampil beda dengan mengandalkan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah pelita dan tongkat dalam kehidupan kita.
Tetaplah menjadi yang berharga dan yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama. Ingat dan teguhkanlah dirimu, imanmu yang menyelamatkanmu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada firman-Mu di pagi hari ini telah meneguhkan kami agar kami tidak berkawan dengan kejahatan, tetapi tetap hidup dalam panggilan dan persuruhan-Mu sebagai anak-anak terang di tengah kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang telah senantiasa memberikan kami kekuatan dan pertolongan, menuntun kami di dalam jalan terang dan tetap menerima keselamatan dan kehidupan dari-Mu. Dan untuk satu hari ini Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami pertolongan, sehingga kami tetap berjalan di dalam sinar terang-Mu. Melalui aktivitas, pekerjaan, pelayanan, perjalanan atau apapun yang kami lakukan, senantiasa kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Tambahkan hikmat, tambahkan sukacita, kesehatan, dan senantiasa di dalam tuntunan-Mu. Dan juga saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, penderitaan, sakit, dan terlebih yang di dalam duka, berilah ketabahan, berilah kesembuhan, berilah pertolongan dan pengharapan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah kita, saudara-saudari, Bapak Ibu, dengan segala aktivitas dan pekerjaan kita dapat melaksanakannya dengan senantiasa hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.